nutrisi yang tadi saya gunakan itu apa saja komposisinya yang saya campurkan. Nah, di sini kita bahas ya. Di sini penjelasannya saya menjelaskan mengenai pemupukan cabai polybag ya, pengocoran. Nah, bahan yang saya gunakan yaitu NPK Mutiara sebanyak 2 sendok, EM4 20 mili, TSP nya 1 sendok, KCL nya 1 sendok, dolomit 1 sendok. Nah, semuanya ini saya campur menjadi satu di 2 liter air. Nah, untuk dua jenis ini TSP khususnya, TSP itu bentuknya itu seperti pasir ya. Kalau untuk dilarutkan dalam air itu susah, jadi kita larutkan menggunakan M4. Jadi ini 1 sendok TSP dengan 2 mili M4 kita campur dulu, kita larutkan TSP nya di M4 ya. Nah, di sini setelah ini sudah larut ya, nanti kita campurkan bersama yang lainnya termasuk NPK Mutiara, KCL sama dolomit. Nah, di sini ada keterangan Gandasil D ya, Gandasil D 100 gram per 60 mili air. Penjelasannya untuk 100 gram Gandasil D itu kita larutkan dalam 600 mili air ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan Gandasil D? Karena tanaman saya hampir kebanyakan itu posisi berumur yang masih vegetatif ya. Nah, di seperti ini nanti kita bahas, kebanyakan tanaman saya itu masih vegetatif. Nah, di sini kita lanjutkan ya teman-teman. Campuran yang pertama itu saya mencampurkan NPK Mutiara, EM4, TSP, KCL dan dolomit dalam 2 liter air ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya campurkan. Saya campurkan contohnya, saya ambilkan dulu ya. Di sini sudah saya sediakan ya, ini contohnya. Ini contoh campuran yang pertama. Di sini saya campur NPK Mutiara, EM4, TSP, KCL dan dolomit ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan kecil wadah sedikit. Nah, di sini saya campurkan dengan air 2 liter ya teman-teman. Nah, di campuran kedua ada Gandasil D ya, 700 ppm. Nah, kenapa 700 ppm? Nah, Gandasil D itu 700 ppm itu kembali di sini ya. Untuk campuran Gandasil D itu takaran yang bagus menurut saya itu 700 ppm. Nah, di 700 ppm ini contohnya Gandasil yang sudah saya larutkan seperti ini ya, seperti ini kan udah saya sering gunakan jadi berkurang. Ini yang saya maksud tadi, ini botol air mineral 600 mili maaf. Nah, ini botol mineralnya 600 mili ya. Jadi di sini keterangan untuk 100 gram per 600 mili air seperti ini ya. Jadi 100 gram Gandasil D itu saya larutkan dalam 600 ml air. Nah, selanjutnya ya teman-teman, di sini sebenarnya tanaman itu dibagi menjadi 2 jenis ya, 2 jenis atau apa ya, dua tahapan. Nah, yang pertama vegetatif, yang kedua generatif ya teman-teman semua. Nah, yang dimaksud vegetatif itu garis besarnya itu sebelum berbunga ya teman-teman ya, masih masa-masa pertumbuhan. Nah, sebelum berbunga. Nah, sedangkan generatif itu setelah berbunga ya, ini setelah muncul bunga untuk seterusnya sampai berbuah itu sudah masuk masa generatif teman-teman. Nah, ini untuk nutrisinya dalam masa vegetatif itu nutrisi yang kita berikan itu
saya bikin, yang saya gunakan itu memang 1300 ppm ya teman-teman. 1300 ppm ini saya kurangi 700 untuk campuran kedua. Nah di sini berarti sisanya itu kan masih sekitar 600 ya teman-teman ya, 600. Nah 600 ppm itu saya masukkan ke sini teman-teman. Jadi ini 1300 saya kurangi 700. Nah untuk mengetahui berapa jumlah nutrisi dari campuran pertama ya teman-teman. Begitupun di fase generatif ya, di sini saya tulis 2000 ppm karena saya menggunakannya 2000 ppm nutrisinya ya. Untuk mengukurnya saya menggunakan TDS meter teman-teman. Ini untuk mengukur ppm ya, saya menggunakan TDS meter. Nah di sini kembali lagi seperti tadi, saya kurangi dari 2000 ppm itu saya kurangin 700 teman-teman. Nah sisanya itu kan 1300. Nah 1300 itu saya masukkan jadi ke sini, jadi campuran pertamanya 1300 ppm, sedangkan campuran keduanya menggunakan Gandasil D itu 700 ppm, sehingga ketemu di angka 2000 ppm ya teman-teman ya. Nah ini untuk pengocoran teman-teman. Kembali ke sini, pemupukan cabai polybag pengocoran ya, ini yang kita lakukan pengocoran langsung ke medianya ya teman-teman. Nah di sini saya tambahkan buat teman-teman yang ingin mencobanya, saya sudah pernah lakukan ini penyemprotan pupuk ya teman-teman. Nah untuk masa vegetatif saya menyemprotkan pupuk itu menggunakan Gandasil D teman-teman. Nah ini untuk pertumbuhan tunas, pertumbuhan daun. Nah saya menggunakan Gandasil D. Nah ini saya semprotkan teman-teman ke tanaman langsung. Nah untuk masa generatif penyemprotan pupuk Gandasil B yang saya gunakan teman-teman. Nah Gandasil B itu untuk pembuahan teman-teman. Jadi di vegetatif saya menggunakan Gandasil D, di generatif saya menggunakan Gandasil B. Nah, jangan tertukar ya teman-teman semua ya. Nah, untuk tambahannya saya menggunakan NPK. Apabila teman-teman memiliki MKP itu juga sama saja, malah justru bisa lebih baik MKP itu dibandingkan NPK ya. Nah, saya menggunakan NPK karena stok saya di rumah adanya NPK Mutiara, NPK Mutiara 16 ya teman-teman. Nah ini bisa NPK bisa MKP ya teman-teman. Nah, juga ditambahkan pupuk kalsium teman-teman untuk memperkuat batang ya, untuk memperkuat batang, terus agar bunga dan buah tidak rontok, daun tidak rontok. Nah ini fungsi dari pupuk kalsium ya teman-teman. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini yang saya lakukan di rumah, semoga teman-teman bisa terinspirasi melalui video saya kali ini. Untuk video-video selanjutnya nanti akan saya buat videonya. Sekali lagi semua ini saya lakukan dari pengalaman saya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nantinya teman-teman ada yang bermasalah mengenai nutrisi yang saya gunakan ini, mungkin ada perbedaan. Nah di sini saya melakukannya seperti ini teman-teman takarannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Jangan lupa dukung terus dan support channel saya. Sekian ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.